Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yulisi Serawati dengan NIM 6021031085 dari Program Studi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Palatehan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang siklus menstruasi untuk memenuhi tugas mata kuliah genetika dan biologi reproduksi dengan dosen pengampu Ibu Indah Nur Fajriah, Magister Kebidanan. Baiklah, topik yang akan saya bahas pada video kali ini yang pertama yaitu apa itu menstruasi, siklus menstruasi, panjang menstruasi, tanda dan gejala menstruasi, dan gangguan haid dan siklusnya. Yang pertama, apa itu menstruasi? Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina dan disertai pelepasan dinding rahim atau kita sebut sebagai endometrium. Normalnya terjadi setiap bulan sekali, terkecuali pada saat kehamilan dan sudah menopause. Menstruasi juga biasanya terjadi saat umur 11 tahun dan berlangsung hingga menopause sekitar umur 45 tahun sampai 55 tahun. Nah, apa itu menopause? Menopause adalah kondisi ketika perempuan berhenti menstruasi. Nah, apa itu menopause? Menopause adalah penurunan alami hormon reproduksi wanita ketika wanita sudah mencapai umur 40 sampai 55 tahun. Nah, biasanya menopause ini ditandai dengan tidak adanya menstruasi atau siklus menstruasi yang teratur, atau bahkan tidak menstruasi. Baik, normal menstruasi biasanya 3-7 hari. 20% wanita dengan siklus 28 hari, biasanya yang ditemukan siklus 25-35 hari. Terdapat sekitar 97% wanita yang berovulasi siklus menstruasinya berkisar antara 18-24 hari. Jika siklusnya kurang dari 18 hari atau lebih dari 42 hari, maka wanita tersebut tidak berovulasi atau kita sebut sebagai anovulator. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu siklus menstruasi. Apa sih siklus menstruasi itu? Yaitu perubahan alami yang terjadi di dalam organ reproduksi wanita setiap bulannya. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium dan sel telur yang tidak dibuahi akan meluruh keluar dari vagina. Siklus menstruasi merupakan sejak hari pertama menstruasi sampai datang menstruasi periode berikutnya. Siklus menstruasi pada setiap wanita berbeda-beda dan biasanya terjadi antara 21 sampai 35 hari. Meski begitu, rata-rata siklus menstruasi adalah 28 hari. Oke teman-teman, tadi siklus menstruasi, sekarang panjang siklus menstruasi. Panjang siklus menstruasi adalah jarak antara tanggal mulainya haid yang lalu dan mulai haid berikutnya. Seperti contoh, teman-teman pada bulan ini haidnya tanggal 3 Juli. Setelah sudah 28 hari, maka teman-teman nanti mulai haidnya pada tanggal 1 Agustus. Pada siklus ovarium atau indung telur terdiri dari fase folikular, fase ovulasi, dan fase luteal. Apa sih fase folikular itu? Fase folikular adalah fase yang terjadi dari hari pertama menstruasi sampai fase ovulasi. Biasanya sih ini terjadi pada hari pertama menstruasi sampai hari ke-14. Sedangkan fase ovulasi adalah fase yang biasanya terjadi pada hari ke-14 setelah hari pertama mulai menstruasi. Dan fase ini setelah fase folikular tadi ya. Fase ovulasi adalah proses ketika ovarium melepaskan satu sel telur yang matang. Telur ini kemudian bergerak ke tuba falopi menuju rahim untuk dibuahi sperma. Tapi apabila tidak ada sperma yang masuk untuk membuahinya, sel telur akan mati dan akan meluluh keluar dari vagina. Kita sebut sebagai menstruasi. Selanjutnya ada fase luteal. Fase luteal adalah tahap akhir datangnya menstruasi periode awal. Tahap ini dimulai dengan pembentukan korpus luteum, dapat berujung pada kehamilan atau tidak ada kehamilan. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu tanda dan gejala pada siklus menstruasi.
itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fase perdarahan atau bleeding fase, yaitu terjadi saat hari pertama menstruasi sampai hari ke-7, yaitu penurunan kadar progesteron dan hormon estrogen. Apa sih yang terjadi pada fase ini? Sistem pertahanan tubuh lemah, kulit menjadi kering, suhu tubuh rendah, dan mood swing. Selanjutnya ada fase folikular. Fase folikular biasanya setelah fase perdarahan. Ini terjadi dari hari ke-8 menstruasi sampai hari ke-14. Di sini progesteron tetap rendah, hormon perangsang folikel meningkat, estrogen dilepaskan, tingkat testosteron naik. Jadi apa sih yang terjadi pada fase ini? Yaitu metabolisme tinggi, kulit ada di tingkat optimal penyerapan, mood positif, menikmati pertemuan sosial. Biasanya pada fase ini wanita itu dalam masa ovulasi atau masa subur. Selanjutnya ada fase ovulasi. Fase ovulasi biasanya terjadi dari hari ke-15 menstruasi sampai hari ke-21 menstruasi. Pada fase ini progesteron menurun perlahan, tingkat hormon estrogen mencapai tingkat optimal. Nah, apa sih yang terjadi pada fase ini? Yang pertama, kulit dalam kondisi yang paling bagus. Yang kedua, suhu tubuh tinggi. Yang ketiga, nafsu makan meningkat. Yang keempat, energi sedikit. Yang kelima, menarik diri dari sosial. Selanjutnya di sini ada fase luteal. Fase luteal adalah fase yang dimana hormon progesteron meningkat, tingkat estrogen tinggi. Dalam fase ini, rahim jika tidak diimplementasi tidak terjadi, endometrium mulai rusak. Nah, masalah apa sih yang terjadi pada fase ini? Yang pertama ada si perempuan ini akan mulai depresi, masalah pada kulit, nyeri pada payudara, nafsu makan meningkat, cepat lelah, dan suhu tubuh meningkat. Baik, selanjutnya pada pembahasan yang kelima yaitu gangguan haid dan siklusnya. Nah, gangguan haid dan siklusnya ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kelainan dalam banyaknya darah dan lamanya perdarahan pada haid, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada hipermenoria atau menorragia. Hipermenoria yaitu darah lebih banyak dari normalnya. Nah, biasanya kan menstruasi itu terjadi 8 hari. Kalau misalnya perdarahan lebih dari 8 hari atau 15 hari, berarti itu masuk kepada hipermenoria. Yang kedua ada hipomenoria. Hipomenoria ini yaitu perdarahan sedikit dari biasanya. Nah, biasanya hipomenoria ini yaitu menstruasi yang terjadi sedikit tapi lebih sering. Selanjutnya, gangguan pada siklus menstruasi yaitu ada kelainan siklus. Kelainan siklus dibagi menjadi 3. Yang pertama ada polimenoria, yaitu siklus haid lebih pendek dari 21 hari. Ini disebabkan oleh gangguan hormonal yang disebabkan dari gangguan ovulasi, masa luteal menjadi lebih pendek. Yang kedua ada oligomenoria, yaitu siklus haid lebih dari 35 hari. Yang ketiga ada amenoria, yaitu tidak ada haid sedikitnya 3 bulan berturut-turut. Ini dibagi menjadi amenoria primer dan sekunder. Nah, amenoria ini yaitu terjadi ketika si hormon androgen ini lebih banyak daripada hormon LH. Karena kalau misalnya kita kelebihan hormon androgen pada wanita, itu akan menyebabkan tidak ada menstruasi atau si LH ini akan dihambat oleh hormon androgen tersebut. Selanjutnya ada perdarahan di luar haid. Perdarahan di luar haid ini yaitu ada metrorragia. Perdarahan yang terjadi dalam masa antara 2 haid. Perdarahan yang dari rahim terjadi di antara menstruasi dan dapat terjadi setiap beberapa minggu. Dan darah atau aliran darah mungkin lebih deras dari biasanya. Jadi metrorragia ini yaitu menstruasi yang terjadi dalam 1 bulan tapi beberapa kali gitu. Dan perdarahannya ini lebih deras dari biasanya. Baik, selanjutnya ada gangguan lain yang ada hubungannya dengan haid, yaitu dysmenorrhea. Dysmenorrhea ini yaitu rasa tidak enak dan nyeri di bagian perut bawah sebelum dan selama haid, dan seringkali timbul rasa mual.
sehingga penderita yang mengalami dysmenorrhea ini tidak bisa melakukan pekerjaan atau aktivitas dalam beberapa jam bahkan hari. Dysmenorrhea dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dysmenorrhea primer dan sekunder. Dysmenorrhea primer yaitu nyeri di bagian perut bawah saat menstruasi tanpa disertai adanya kelainan atau penyakit pada bagian panggul. Yang kedua yaitu dysmenorrhea sekunder, yaitu nyeri pada perut bagian bawah saat menstruasi. Ini disertai adanya kelainan atau penyakit pada panggul. Selanjutnya yaitu ada premenstrual tension, yaitu keluhan yang timbul beberapa hari sebelum datangnya haid dan menghilang setelah haid datang. Nah, keluhannya biasanya ada irritabilitas, insomnia atau gangguan tidur, sakit kepala, mual, pembesaran pada memae. Nah, penyebabnya ini karena ketidakseimbangan hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada vicarious menstruation, yaitu terjadi perdarahan ekstragenital dengan interval periodik yang sesuai dengan siklus haid. Dan yang selanjutnya ada mitral cramps dan perdarahan ovulasi, yaitu nyeri antara haid terjadi pada siklus ovulasi dan rasa nyeri terjadi dalam beberapa jam disertai dengan perdarahan atau tidak disertai perdarahan, dan biasanya ini disertai dengan mual muntah juga gitu. Dan sebagian ada sekret berwarna coklat atau perdarahan seperti kasus haid. Dan yang selanjutnya ada mastalgia, yaitu rasa nyeri dan pembesaran mamae sebelum haid. Dan ini disebabkan oleh edema dan hiperemi karena peningkatan relatif dari kadar estrogen.